Dalam siang yang tenang ini, 4 mahasiswa duduk bersama membicarakan mengenai sebuah karya besar. Sebuah novel yang berjudul Laut Bercerita yang ditulis oleh Leila S. Chudori. Novel ini lahir dari luka sejarah negeri kita, dari jejak aktivis yang diculik, dari suara keluarga yang menunggu tanpa kepastian. Mereka berdebat, apakah novel ini hanya cerita fiksi belaka atau hanya sebuah pengingat bagi masa lalu kita. Kalian lagi ngomongin apa? Ini novel bercerita karya Leila S. Chudori. Emang kamu pernah baca? Oh itu, pernah lah. Waktu baca, rasanya seperti mendengar nyanyian laut. Kalimatnya penuh dengan metafora, indah banget. Laut seakan jadi penutur para aktivis. Nama tokoh utamanya biru laut. Rasanya seperti melihat dia di depan mata. Indah sih iya. Jangan lupa kita itu lagi bicara soal sejarah yang kelam. Aku gak ragu ketika membacanya. Leila itu terlalu mendramatisasi. Sejarah itu bukan tempat untuk melebih-lebihkan. Tapi Rah, tanpa drama orang itu tidak akan merasa. Aku telah membaca semua isi dari novel ini. Aku menangis, tapi aku juga marah. Novel ini itu telah mengingatkan kita tentang sejarah kelam. Orang-orang dan keluarga yang hilang pada masa itu juga butuh sebuah keadilan. Sudah. Aku melihat dari sisi lain. Sebagai seorang jurnalis, aku tahu fakta itu bisa terasa dingin. Tapi, Leila memberi nyawa pada fakta itu. Ia tidak hanya mendokumentasikannya saja, tapi membuat pembaca menjadi lebih peduli. Tapi aku rasa fungsi sastra memang begitu. Kalau cuma data mah, kita bisa baca arsip. Tapi dengan novel ini, kita bisa ikut merasa kehilangan. Leila juga menggunakan simbol laut sebagai pusat makna. Itu indah, konsisten, dan puitis. Struktur sih iya, tapi jangan lupa dong sama konteksnya. Dari pendekatan historis, aku malah khawatir fakta sejarah malah jadi kabur. Misalnya nih, waktu penggambaran biru laut disiksa. Kuat sih, tapi apakah detail itu bakalan akurat? Kalau enggak, bukankah itu malah menyesatkan pembaca ya? Rah, kau ini selalu bicara soal akurasi. Dari pendekatan sosiologis, sastra itu memang fungsinya untuk menggerakkan hati rakyat. Justru karena ini itu banyak dramatisasi. Kalau gitu kan bisa menyadarkan semua orang, terutama masyarakat, bahwa kita itu harus punya keadilan. Kita berhak loh menuntut semua orang, dan Leila udah memberikannya di novel ini. Kritik kalian berdua itu masuk akal semua. Kalau aku melihat dengan pendekatan psikologis, kisah biru laut itu menghadirkan trauma yang nyata. Jadi pembaca bisa memahami luka batin aktivis dan luka keluarga korban. Nah, itulah kekuatan sastra. Dengan sastra bisa menyelami batin manusia dan bukan sekedar data saja. Begitu. Benar itu. Jangan lupa, laut juga bisa bersifat universal. Ia bisa menyimpan rahasia, tragedi, bahkan harapan. Itu yang membuat karya ini bertahan sebagai karya sastra, bukan sekedar dokumen sejarah. Tapi, kalau sastra dijadikan alat propaganda, bukankah itu malah semakin berbahaya? Aku khawatir pembaca yang membacanya akan menganggap kebenaran itu adalah kebenaran yang mutlak, padahal ia tetap fiksi. Apakah itu akan adil bagi sejarah?
Justru itu, Ra, sejarah resmi yang sering tidak adil. Banyak sekali arsip yang disembunyikan. Bahkan lebih parahnya lagi, arsip itu dipelintir. Leila menulis novel laut bercerita dari suara korban, dari keluarga yang kehilangan anggotanya. Itu sudah lebih jujur loh dari pemerintah. Iza ada benarnya. Dalam kritik mimetik, sastra memang meniru kenyataan. Tapi Leila tidak asal meniru. Ia menciptakan realitas alternatif yang justru membuat kita merasa lebih dekat dengan kebenaran. Oke, mari kita jujur aja. Semua sejarah itu adalah interpretasi. Sastra hanya salah satu cara untuk menafsirkannya kok. Bedanya, sastra hanya menambahkan sebuah lapisan rasa. Jadi, kalau pembaca peduli, bukankah itu tandanya berhasil? Peduli sih iya, tapi kalau peduli tanpa kritis, bukankah itu akan menghasilkan mitos baru ya? Jangan sampai kita mengganti satu ketidakadilan dengan ketidakadilan lain dalam bentuk narasi palsu. Kamu ini terlalu takut pada kata palsu. Bagiku, sebuah kejujuran emosi itu sama pentingnya dengan kejujuran fakta. Kalau novel ini membuat pembaca lebih berempati, itu sudah lebih dari sebuah kebenaran yang sangat faktual. Selain itu, dari sisi feminis, tokoh perempuan dalam novel ini, mereka bukan cuma korban, mereka penggerak. Leila memberikan ruang bagi mereka bersuara yang sering diabaikan sejarah. Itu penting. Benar itu. Tokoh seperti Asmara Jati yang merupakan adik biru laut telah mewakili banyak suara perempuan yang kehilangan anggota keluarganya. Novel ini membuat kita sadar bahwa perempuan bukan hanya sebagai penunggu rumah, tetapi juga sebagai pejuang dan juga saksi kehidupan. Tapi disitulah masalahnya. Kalau kita bicara tentang representasi, apakah adil penderitaan nyata dipakai sebagai bahan fiksi? Bagaimana perasaan keluarga korban kalau kisah mereka dipakai untuk kepentingan sastra? Tapi, kalau tidak dituliskan, bukankah penderitaan ini akan benar-benar hilang? Sastra bisa jadi ruang perlawanan dalam sudut pandang postkolonial. Karya seperti inilah yang membongkar narasi-narasi dominan negara yang membungkam suara rakyat. Aku melihat ini sebagai upaya merawat ingatan, entah itu dari berita, arsip, atau novel, semuanya punya peran. Tapi karya sastra itu punya keistimewaan. Dia bicara ke hati, bukan cuma ke kepala. Setelah aku membacanya, aku sadar mungkin novel ini kurang sempurna, tapi ia membuat kita ingat akan kepedulian yang sering kita lupakan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Benar juga. Kritikku itu lahir dari rasa hormat. Leila berani sekali menuliskan sejarah yang masih tabu. Itu patut diapresiasi sih. Dan untuk generasi kita, ini menjadi pengingat bahwa demokratis tidak datang secara gratis. Harus ada darah dan air mata yang dikorbankan. Seperti laut, luas, indah, tapi menyimpan tubuh-tubuh yang hilang. Inilah yang dinamakan sastra. Ia bukan sekedar hanya hiburan, namun sebagai ruang dialog untuk semua orang. Laut bercerita mengikat sejarah dengan rasa, mengingatkan kita bahwa setiap luka yang ada harus diingat agar tidak mati terpendam oleh sejarah.